Halo Budum, selamat datang kembali di kelas KB dan selamat datang di Advance Server. Gue pengen ngucapin terima kasih buat Monton, terima kasih buat Karana sudah memberikan akses gue ya. Walaupun ya masih level 5. Tapi seenggaknya gue grinding sedikit ya kan di Advance Server ini. Hingga akhirnya gue ngebuka practice mode dan kita bisa ngeliat item-item baru yang mungkin saat ini lagi jadi perbincangan hangat gitu loh. Beberapa item yang lagi marak-maraknya muncul di beberapa mungkin FYP kalian atau mungkin beranda YouTube kalian ya kan. Salah satunya mungkin yang sebenarnya di highlight tuh kayak Sky Piercer ya kan. Tapi kalau misalkan teman-teman sekarang masuk ke Advance Server, sebenarnya Sky Piercer gue juga bingung kemana ini Sky Piercer. Tapi ya semoga secepat mungkin bisa bisa dikembalikan biar mungkin nanti bisa ada gambaran nih teman-teman yang lagi pada nonton gitu loh. Nggak cuma Sky Piercers item yang baru, ada Malefic Gun, terus juga ada Wishing Lantern. Ya mungkin kalian taunya dulu tuh Pandora Box ya kan. Tapi ini namanya diganti jadi Wishing Lantern karena mungkin kalau Pandora Box kan isinya ada dua tuh, ada yang wishing, ada yang hope, ada yang harapan, sama ada yang jahatnya juga. Nah, tapi kalau ini dibikin kayak yang bener-bener sisi baiknya aja, jadi wishing lantern gitu. Jadi lentera yang punya harapan gitu. Wis, ini kalau gue lihat-lihat ya fungsinya sih sebenarnya tetap sama gitu loh. Dan ada beberapa perubahan dari sisi item juga ya kan, kayak misalkan Glowing Wand sekarang disatuin sama NOD, terus juga Winter Crown ya kan. Winter Crown ini jadi adaptive attack, nggak cuma magic damage doang, sama seperti fleeting time yang dia bermain di adaptive attack. So gue bakal jelasin satu-satu pelan-pelan dulu ya teman-teman ya, sambil mungkin gue akan memberikan jawaban kemana Sky Piercer ya kan. Jadi kalau misalkan gue udah sempat ngobrol juga sama salah satu teman gue, Hertot, dia bilang juga di Advance Server kayaknya Sky Piercer lagi ditiadakan sih. Jadi ya pas gue masuk ke Advance Server ya teman-teman bisa lihat sendiri kalau Sky Piercer ini nggak ada. Jadi mungkin emang Sky Piercers ini bakal muncul di waktu yang tepat ya kan. Pas gua juga bakal ngobrolin Hellcard baru nanti di patch baru yang akan diimplementasikan di Ori server. Lagi dan lagi gua bakal ngasih gambaran ke teman-teman aja ini Project Next nih apa aja sih buat item-item barunya. Terus mungkin nanti kalau di level MPL untuk MPL season 14 ya lebih tepatnya teman-teman, karena yang gua ingat Project Next itu selalu ada di 6 bulan terakhir dari tahun tersebut gitu loh. Jadi kalau misalkan kita ngomongin kemungkinan ini update-nya kapan, ya tungguin aja dari Juli sampai bulan Desember gitu loh di tahun 2024. Dan sebelum itu kita bakal mulai dulu ya kan dari item yang tadi udah sempat gua bilang, yaitu adalah Sky Piercers. Dan karena item Sky Piercers-nya di sini nggak ada ya kan, Sky Pierce-nya ini nggak ada ya kan. Sky Pierce ini nih gue jadi keinget itemnya si itu penjaga Hulao Gate gitu loh. Nah ini dia, gue bakal mengutip dari Horror-chan. Ya tentu nanti bakal gue kredit juga di sebelah kiri ujung sana, kanan ujung nanti diedit sama Agus ya kan. Kredit tuh Horror-chan, thank you Horror-chan, sempat bikin videonya pas mungkin awal-awal rilis ya untuk si Sky Pierce ini. Jadi item Sky Pierce ini tuh intinya dia tuh kayak execute. Dia bener-bener mirip banget kayak execute. Cocok banget mungkin untuk hero-hero yang tipe burst damage. Contohnya mungkin assassin, pengguna-pengguna dire hit gitu kan. Gua pas pertama kali lihat nih ya efek pasifnya nih ya, pas mungkin stack pertama kalinya muncul tuh ya kan, Sky Piercers-nya keluar untuk efek dari lethality-nya. Lethality-nya ini bener-bener kayak execute, mirip banget. Jadi setiap kali bar HP musuh di bawah 5%, nanti bakal keluar true damage yang sesuai dengan stack yang dimiliki sama si item Sky Piercers ini. Nah, masalah utamanya adalah gimana sih cara ngumpulin stack Sky Piercers-nya ini adalah dengan melakukan kill atau mendapatkan last hit dari poin-poin kill. Makanya tadi di sini kan stack 10 karena dapetin 1 ya kan. Terus dia stack 20 karena dapetin 2 poin kill. Dan emang maksimalnya itu ada di 70 stack. Jadi ya teman-teman bisa bayangkan gitu loh, persenan HP yang nanti bakal diberikan ya kan, itu akan semakin lebih tinggi lagi dari yang awalnya 5% HP. Kalau misalkan ada 12% execute ya kan, jadi kalau misalkan darah musuh sisa 12%, dia bener-bener ke instant kill gitu loh. Jadi buat hero-hero yang lini belakang yang tipis-tipis gini ya kan tuh, dia nggak perlu sampai bener-bener 1 HP, bener-bener sampai dihabisin darahnya, nggak perlu. Dia bakal hilang seketika gitu loh. Kayak gini nih, cepet tuh ya, dia bakal kayak kena efek petir seperti itu. Dan stack ini bukan permanen teman-teman, tapi bisa hilang juga kalau seandainya si penggunanya ini tumbang. Jadi kalau si penggunanya ini tumbang, stacknya itu akan berkurang senilai 8 stack ya kan, yang awalnya 70 stack ya kan, jadi mungkin berapa sisanya, kalau misalkan 50 ya berkurang 8 jadi 42. Dan intinya Sky Piercers ini yang kalau gua lihat ini bagus banget buat assassin. Memang ini kayaknya tujuan Munton ya kan, tujuan Lord of the Lord ini mau membuat meta assassin balik lagi.
Pertanyaan gua, emang yakin bakal dipakai buat jungler assassin? Di otak gua teman-teman, ketika melihat seperti ini, apalagi yang tipe-tipenya mainin persenan HP, kenapa kita tidak gunakan untuk contohnya Saber Roamer, Selena Roamer, Natalia Roamer, bahkan mungkin Novaria Roamer dengan efek dire hit. Kita bisa menimbulkan efek-efek damage yang lebih tinggi lagi dengan Sky Piercers. Mungkin bisa lebih gampang, apalagi buat tanker-tanker jungler yang nanti bakal mainin HP bar yang banyak. Kalau misalkan kena burst damage yang tinggi, ya udah pasti efek Sky Piercers dan dire hit akan bersatu. Wah, kok yang di otak gue udah bukan assassin jungler ya, tapi roamer assassin gitu loh teman-teman. Ya contohnya kayak Masha Roamer makin bisa lebih bersinar, metanya juga mungkin gak banyak berubah, tapi setidaknya dengan ini kemungkinan assassin jungler bisa muncul teman-teman. Assassin junglernya bisa muncul gara-gara apa? Gara-gara kalau teman-teman lihat Sky Piercers ini tuh memiliki 60 adaptive attack. Jadi mau lu physical damage, mau lu magic damage, selama lu bisa menimbulkan efek burst damage yang tinggi, kemungkinan besar untuk lu bisa memberikan dealing damage ke musuh itu sangat-sangat besar gitu loh kemungkinannya. Ya contoh-contoh hero yang mungkin mainnya persenan kayak Karina, atau mungkin yang burst banget kayak Saber, atau bahkan yang mungkin mainnya instant kill kayak Martis, itu gampang banget untuk mainin Sky Piercers ini. Dan Sky Piercers ini juga lagi dan lagi ya mungkin akan mengembalikan Kadita ke habitatnya, Kadita Roamer lebih tepatnya dengan dire hit, karena ya kita tahu sendiri lah ultimate Kadita kan seberapa besar gitu loh damage-nya. Cuma karena di Advance Server versi gue kayaknya hilang nih Sky Piercers-nya, jadi kita nggak bisa praktek gitu loh teman-teman. Cuma ya itu mungkin gambaran sedikit ya dari gua ketika kita ngomongin soal, wih ini item mainin persenan HP gitu loh. Jadi kayaknya cocok banget nih buat tipikal-tipikal hero yang tipenya burst damage dan dia tuh jadi assassin roamer. Nah kita tunggu nih nanti itemnya akan seperti apa di Ori server. Sky Piercer ya cukup menarik karena dia mainin stack juga. Jadi untuk hero-hero yang mungkin tipenya assassin yang rotasinya cepat, untuk ngumpulin stacknya di early game cukup oke lah. Karena harganya juga terbilang murah. Kalau misalkan tadi teman-teman mungkin lihat di awal-awal ya kan, setelah Horror-chan membeli item ini, nih mana nih itemnya, set Sky Piercer tuh 1425. Oh ini dia pakai, bentar, ini Horror-chan pakai, oh dia pakai bargain hunter, aslinya harusnya nggak segitu teman-teman. Kalau misalkan kita lihat dari golden staff 1900, kalau kita lihat dari golden staff aslinya di sini dia 2000 harganya teman-teman. Jadi Horror-chan di sini menggunakan emblem bargain hunter yang tentunya memberikan lagi diskon kepada item tersebut. Harusnya di sini itemnya itu 1500 kalau nggak salah. Dan itu yang membuat harusnya Sky Piercers ini menjadi salah satu item pilihan para assassin. Tapi nggak tahu kenapa di otak gue assassin roamer bukan assassin jungler teman-teman. Tapi ini menarik harusnya untuk memperbanyak opsi-opsi bagi para roamer juga, atau bahkan jungler-jungler assassin. Selanjutnya Malefic Gun. Wah ini item aktif teman-teman. Jadi dia nggak bakal bisa disatuin sama Wind of Nature atau Winter Crown. Semakin banyak nih item-item yang bisa dipencet gitu loh. Skill aktif dari Malefic Gun, Malefic Energy, meningkatkan 15% jangkauan basic attack selama 3 detik. Dan mereset durasi setiap kali basic attack mengenai hero lawan. Cooldownnya 35 detik dan memiliki pasif unik yang mirip kayak Quantum Charge teman-teman. Jadi kalau misalkan Malefic Gun ini yang gue rasa-rasa ya, ini cocok banget untuk marksman yang memang memiliki kapasitas dengan range yang jauh. Nah dengan skill aktifnya Malefic Gun ini, dia bakal lebih jauh lagi range-nya. Mau kita coba? Kita cobain di practice mode. Dan kenapa gue contohnya pakai Leslie teman-teman, karena mungkin ini akan sangat cocok dengan Leslie gara-gara dia punya 50 physical attack, 20% attack speed, dan juga 15% critical chance. Jadi mungkin akan sangat-sangat cocok ya untuk tipikal hero yang kayak Leslie. Karena seperti yang kita tahu kalau kita ngomongin hero turnamen kan ada Cloud. Dan kita tahu kalau Cloud itu agak sedikit kesulitan kalau dia ketemu sama Leslie, karena kan Leslie punya camouflage ya kan, yang camouflage ini bakal menghindari semua damage dari Blazing Duet. Sementara dengan range yang dimiliki sama Leslie, ini kan range-nya ya ada yang lumayan jauh karena mungkin dari pasifnya. Tapi kalau misalkan pasifnya lagi off seperti ini, jaraknya lumayan dekat. Dan dengan Malefic Gun, kalau kita aktifkan Malefic Gun-nya, efek pasifnya akan 15% lebih jauh. Ah itu kali ya kata-kata yang lebih tepat. Karena Malefic Energy-nya ini akan menjauhkan si Leslie dalam kurun waktu 3 detik ya kan, dengan range 15%. Worth it atau enggak? Ya balik lagi sih ke penggunaan. Karena jatuhnya kalau misalkan lagi cooldown kayak gini, Malefic Energy-nya nggak bisa digunakan, range-nya ya B aja gitu loh. Tapi cooldown-nya terbilang cepat dibandingkan dengan Wind of Nature. Makanya gue bilang hero-hero yang tipikal kayak Leslie gini, yang mungkin bisa menghindar dari hero-hero turnamen seperti Cloud,
Ini sangat cocok nih untuk digunakan ya kan. Tuh, tambah jauh, pasifnya juga makin oke, makin jauh lagi ya kan. Jadi dia bisa lebih mudah untuk menghindari Blazing Duet karena dengan pasif dan juga Malefic Energy dia bisa ngedealing damage juga secara bersamaan. Dan hal tersebut mungkin connecting dengan Leslie karena kan dia tipe yang mainin critical damage, attack speednya juga mungkin jadi nggak perlu Wind Talker karena dia bakal fokus ke Berserker's Fury, Endless Battle dan juga Blade of Despair, sehingga Malefic Energy ini akan membuat tembakan dari Leslie makin jauh. Makin asik tuh harusnya, ya kan? Dan seperti yang kita tahu kalau misalkan Malefic Gun ini punya pasif juga. Dan gue di sini kan karena tidak punya emblem, jadi gue tidak menggunakan Quantum Charge. Ini gua kalau lagi lari biasa ya kan, dan kalau pakai Malefic Gun karena dia punya efek pasif lagi nih teman-teman ya. Dia punya efek pasif di mana basic attack memberikan 15% movement speed selama 1 detik. Jadi ya movement speednya akan semakin cepat. Tuh. Bang, nggak kelihatan movement speednya kayak nggak nambah. Boleh nih. Movement speed biasa 280. Kalau gua basic attack, boom, lari 322. Solved. Dan berarti confirm kalau Malefic Gun ini atau Malefic Energy Effect-nya ini harusnya agak-agak sedikit cocok dengan hero-hero marksman, hero-hero jarak jauh ke belakang. Tapi bukan KB namanya. Kalau nyobainnya tuh cuma 1 roll doang teman-teman. Mari kita coba Malefic Gun di Freya teman-teman. Jadi Freya kita tahu kan kalau misalkan dia pakai ultimate ya kan. Nah, dia kan range-nya nambah tuh. Range-nya segini loh, lumayan tuh ya kan. Kalau pakai Malefic Gun, wah lebih jauh teman-teman. Lihat. Malefic Gun ya walaupun sebenarnya nggak berasa banget, tapi sebenarnya berarti ini item nggak cuma digunakan untuk marksman, yang walaupun sebenarnya gue pribadi emang harusnya lebih suka untuk penggunaan marksman sih. Tapi setidaknya kita jadi tahu ya kalau misalkan range-nya itu bisa sedikit bertambah gitu loh. Range-nya awal segini, kalau misalkan ditambahin Malefic Gun loh, jadi lebih jauh. Dan kalau efek Malefic Gun-nya habis, loh kayak sama tapi bentar pakai. Wah sama ternyata. Wait, apa bedanya kalau begitu? Set segini range awal, kita aktifin. Oh kalau ke fighter tuh emang bener-bener ya berasa nggak berasa ya teman-teman ya. Terutama kayak Freya gini yang jatuhnya berasanya kalau misalkan dia lagi pakai ultimate doang. Kalau nggak pakai ultimate kurang lah pokoknya. Tapi setidaknya oke lah untuk digunakan ya kan, untuk fighter-fighter tertentu. Tapi kayaknya Freya pengecualian harusnya. Kalau misalkan Freya pakai Malefic Gun kayak gini, range-nya kayak nggak nambah. Lihat nih, gue mundur, range-nya tetap sama, mukulnya segitu. Ya nambah sedikit sih, 15%. Tapi ya 15%-nya Freya beda sama marksman ya teman-teman. Jadi kayaknya emang ini item cocoknya buat tipikal-tipikal hero marksman. Kayak yang range-nya udah jauh tuh, kayak Leslie tuh bagus tuh harusnya. Selanjutnya kita punya Wishing Lantern. Ini juga termasuk item baru untuk Magic Damage Dealer. Harganya lumayan mahal sih sebenarnya, 2160, tapi efeknya luar biasa teman-teman. Mereka akan mendapatkan 70 magic power, 10% pengurangan cooldown, pasif unik Seeker. Untuk setiap 500 magic damage yang diberikan ke hero lawan, dihitung sebelum pengurangan damage, akan muncul sebuah proyektil yang ditembakkan ke hero lawan tersebut, memberikan magic damage setara dengan 6% HP mereka saat ini. Ini item midlaner buat nge-counter tank-tank jungle kah? Jadi kayaknya Munton ini mau nyiptain counter tank jungler. Kalau misalkan lu bawa tank jungler, sekarang counter lu tuh nggak cuma Lord gitu loh. Lord itu kan udah jadi simple thing yang ngebuat tank-tank jungler ini bonyok. Nah kalau misalkan dalam teamfight besar, mid laner yang bawa Wishing Lantern ini juga bisa jadi jawaban untuk hero-hero yang tipikal tank jungler gitu loh teman-teman. Karena teman-teman bayangin aja, ini setara 6% HP mereka saat ini. Jadi kalau misalkan teman-teman mau tahu ya damage 6% ini sebanyak apa, ya teman-teman mungkin bisa bayangin basic attack-nya Roger pas lagi human form, terus Lunox skill 2-nya sebelum di nerf. Nah kira-kira kayak gitulah teman-teman. Karena Roger human forms Lunox ungu sebelum di nerf itu 5%, sama-sama 5% berdasarkan HP dari lawannya. Sementara ini 6% setara dengan HP mereka saat ini ya. Emang walaupun semakin sekarat, semakin sedikit magic damage-nya yang akan diberikan, tapi kalau misalkan darahnya lagi penuh dan tipe damage dealer magicalnya ini yang ternyata DPS atau yang continuous damage, contohnya kayak Gord, kayak Lilia, kayaknya bakal sangat-sangat oke sih untuk kita coba di in-game teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah di in-game, jadi gua bikin 2 bot yang berbeda. Bot yang pertama itu nggak ada item darah sama sekali. Bot yang kedua, gua tambahin Guardian Helmet sebanyak mungkin, biar full HP-nya lumayan banyak. Gua bikin Wishing Lantern, ya kan? Jadi Wishing Letternya gue buat di sini dengan tujuan biar nantinya
kita bisa membedakan gitu loh damage yang akan keluar dari si Pandora Box ya. Ya tahu bang, ini Pandora Box dulu tapi namanya sekarang jadi Wishing Lantern ya kan. Nah sekarang kita akan berikan ke dua hero yang berbeda. Kita cobain ke yang nggak punya tambahan HP dulu ya, setiap 500 magic damage. Oke, 102 damage-nya yang keluar. Oke, lumayan sedikit ya, 102 ya. Kita cobain ke yang darahnya banyak. Set, 500 damage. Tadi 102, 687. Wah, damage yang keluar dari si Wishing Lantern ini jauh berlipat ganda lebih banyak ke yang pemilik item penambah darah ya kan. Karena ya bayangin aja, ini 500 damage, dia nerima 600 damage gitu loh. Ya siap-siap aja buat tank-tank jungler ya. Kalian akan menerima magic damage yang sangat-sangat luar biasa instan ya kan. Ini bayangin belum ada ultimate loh. Kalau misalkan kita pakai ultimate gimana ya teman-teman ya. Kita pakai ultimate langsung cush. Tuh 500, 300. Ini jatuhnya emang bener-bener kayak Munton lagi mencoba nih untuk ayo kita cari balance-nya. Kita cari apa nih balance-nya selain Lord yang ngedeal damage lebih banyak kepada pengguna-pengguna item penambah darah. Apa nih kira-kira? Ternyata diciptakanlah nih ya kan Wishing Lantern yang dimana akan menimbulkan magic damage yang sesuai dengan persenan HP 6%. Dan itu setelah kita menimbulkan 500 magic damage in total. Tuh lihat 1000 berarti 2 kali ya kan. Kalau 3000 ya berarti sekitar 6 kali teman-teman. Jadi hitung-hitungannya gampang, 500 kali berapa ya kan total damage-nya yang keluar. Dan itu akan kita lihat nanti si Wishing Lantern-nya keluar berapa banyak gitu loh. Ini harusnya cocok buat tipe-tipe hero yang bener-bener mainin antara burst damage kayak Novaria ya kan. Jadi keluar satu tembakan 1200 itu bisa keluar 2 bola-bola ajaibnya. Atau yang tipikal-tipikal kayak Cecilion jatuhnya. Karena ya kalau teman-teman lihat ya, ini yang ungu-ungunya aja mirip banget sama Badfish tuh ya kan. Mirip sama ultimate-nya si Cecilion. Harusnya ini bakal jadi item buat Cecilion udah pasti. Karena emang efeknya aja tuh, si Seeker-nya aja dia bakal mengejar sejauh mungkin ya kan. Tuh lihat. Twing, twing tuh kayak Cecilion tuh. Ya, mirip banget kayak Cecilion. Dan yang perlu diingat adalah satu hal teman-teman, damage yang akan diberikan itu akan lebih sakit ketika kita menimbulkan 500 magic damage kepada musuh yang kebetulan pool HP-nya atau darahnya tuh lebih tebal ya, seperti ini teman-teman ya kan. Tuh 540. Jadi ya benar sesuai dengan apa yang dideskripsikan gitu loh, bahwa item Magic Wishing Lantern ini kalau misalkan teman-teman jual ya kan, terus teman-teman prioritaskan, ini ya dia counter HP tinggi, bener gitu loh teman-teman. Karena emang pada dasarnya item ini bisa mengcounter hero-hero dengan pool HP yang sangat-sangat luas. Ya bye-bye tank jungle kali. Kita tunggu kalau begitu akan seperti apa nanti di level MPL teman-teman. Mungkin teman-teman pengguna mid laner atau player mid laner agak-agak sedikit kaget pas ngeliat item di advance server kok tidak ada Necklace of Durance. Ya jawabannya karena Necklace of Durance efeknya itu bergabung dengan Glowing Wand. Jadi Glowing Wand yang di advance server teman-teman, atau yang mungkin nanti akan ada di Project Next, itu akan menggabungkan efek Scorch, yang dimana efek burn ke target selama 3 detik ini bareng sama Life Bane. Memberikan damage ke target akan mengurangi efek shield dan pemulihan HP mereka menjadi 50% dengan jumlah aslinya. Jadi intinya NOD itu gabung sama Glowing Wand, dan itu akan memudahkan mungkin mage-mage yang support-support terutama ya kan, kayak Valentina atau bahkan mungkin nggak usah disebutin. Pokoknya rata-rata mid laner harusnya bakal look up ke item ini, karena item ini mempermudah job desk mereka gitu loh. Jadi nggak ada lagi tuh kata-kata mage kok egois gak bikin NOD. Nah lu bikin tuh Glowing Wand, udah ada efek burnnya, ditambah lagi efek Necklace of Durance yang lama ya kan. Jadi efek Scorch-nya 3 detik, efek NOD-nya juga ya kan, Life Bane-nya ini 3 detik. Oh, efek Scorch digabung sama efek Life Bane, gambarannya ya harusnya masih sama kalau di in-game teman-teman. Harganya sedikit meningkat sih emang, karena kan Glowing Wand sebelumnya itu 1950-an dan sekarang jadi 2150. Jadi sekitar nambah 200 lah. Nambah 200 kasih efek NOD boleh lah teman-teman ya kan. Life Bane Evac, Scorch Evac. Sih. Jadi ada efek burn dan ada efek Necklace of Durance-nya juga. Regen-nya bakal ketahan di sana teman-teman. Ya seenggaknya ini bakal jadi balancing juga, dan mungkin menjawab keresahan mid laner karena mungkin banyak tuh pengguna-pengguna Valentina ketemunya sama Angela ya kan, disuruh bikin NOD di awal-awal game tapi Valentinanya jadi nggak ada damage gitu loh. Ya mungkin ini bakal jadi solusi untuk di level rank mythic
Karena ya gue lihat Epic emang jarang bikin NOD sih. Tapi seenggaknya semoga dengan adanya Glowing One yang bergabung dengan efek Life Band ini membuat teman-teman kita di Epic juga jadi lebih sadar ya, kalau misalkan musuh ada healer, secepat mungkin bikin Glowing One gitu loh. Gak apa-apa, sekarang emang lebih mahal, tapi setidaknya kita punya 75 magic power, 400 HP, ada 5% movement speed juga, dan efek Scorch-nya ini bakal ngebakar musuh kalian yang memang memiliki HP tebal. Jadi akan ada damage tambahannya lagi nih, DPS lagi nih buat efek si burningnya ini. Harusnya mid laner sekarang udah lebih peka sih. Ya kalau level MPL kayaknya gue gak perlu ngomong, mereka udah tahu job desk mereka juga. Kalau Glowing One bakal jadi item yang sangat luar biasa, karena ngegabungin NOD dan juga Glowing One ini adalah sebuah hal yang menjadi solusi juga menurut gue untuk mid laner yang keluhannya tuh kayak, aduh kalau gue bikin live band pasti gue gak punya damage. Nah sekarang lu punya Glowing One, lu punya damage di early game, jadi gak masalah teman-teman mid lane ya. Dari tadi kita bahas damage. Akhirnya sekarang kita ngomongin item defense juga nih teman-teman. Queen's Wings, yang dimana mendapatkan perubahan sedikit yang mungkin kita awali dari jalur buildnya, karena sekarang dia punya expert gloves, yang dimana glove ini ya kan, atau sarung tinjunya ini akan memberikan 30 adaptive attack. Dan ketika jadi Queen's Wings ini akan ditambahkan lagi nih, akan jadi 40 adaptive attack, 600 HP-nya dapat dari Vitality Crystal dan juga Hero's Ring. Pengurangan cooldown-nya udah pasti dari Hero's Ring, sama 10% Spell Vamp. Jadi sangat cocok untuk hero-hero yang tipenya Spell Vamp. Dan di otak gua untuk tipe Spell Vamp udah pasti Pakito, Benedetta, Xborg, Yuzong. Pokoknya hero-hero yang ada di XP lane lah teman-teman. Demonize sekarang memiliki efek baru. Saat HP kurang dari 40% akan memperoleh 600 sampai 2000 shield. Ini by apa nih? By level apa gimana ini? 600 sampai 2000 shield ini banyak loh teman-teman. Dan mengurangi cooldown skill selama 2 detik. Efek ini memiliki cooldown selama 60 detik. Jadi mirip foto ya, tapi bedanya kalau foto kan untuk temen satu tim. Kalau ini jatuhnya untuk sendiri gitu loh, item individualis, mirip sama Oracle jatuhnya teman-teman ya, karena dia jatuhnya untuk diri sendiri bukan untuk tim. Kalau gua di otak gua seperti ini, wah ini udah pasti buat hero-hero tank jungle, tapi kita bakal coba masukin opsi Queen's Wings ke hero fighter teman-teman. Oke teman-teman, kita coba, karena di sini efek dari Queen's Wings ini bakal aktif kalau misalkan ada logo Queen's Wings-nya di bagian status kita gitu loh. Jadi gue bakal coba buat ambil damage tower beberapa, ya kan? Ini mah malah nambah darah gue. sorry. Oke. Coba kita lihat, kita aktifkan. Wait. Absorb shield tapi shieldnya nggak kelihatan. Kayaknya ini by level deh kalau kayak gini. Tapi agak-agak nggak nerima damage gue tadi ya. Jatuhnya kayak damage reduction. Oke. Ini kelihatan di musuh ya, karena musuh juga punya item yang sama. Oke. Cooldownnya lumayan lama teman-teman, 1 menit. Bener-bener kayak foto jatuhnya, cuma secara individual aja. Jatuhnya ini kayak jadi alternatif kalau misalkan kita tuh pakai draft yang gak bawa hero healer. Karena kalau misalkan bawa hero healer, Flask of Dionysus ini kan bakal nimbulin shield yang luar biasa banyak. Dan hal tersebut akan mempermudah kita untuk bertahan hidup gitu loh. Tapi kalau misalkan gak ada hero healer, stratnya itu pakai strat misalkan roamernya roamer tank, atau roamernya roamer damage. Nah kita kalau misalkan mau bertahan hidup, ya item ini solusinya gitu loh. Efek demonize-nya juga lumayan soalnya kan. Apalagi kalau dipadukan sama Oracle, mungkin shieldnya akan lebih kelihatan kalau misalkan gue pakai Oracle. Coba gue naikin level sampai level maksimal dulu. Karena tadi kan 600 sampai 2000 ya. Kalau biasanya kayak item-item gini sih by level kalau yang gua biasa lihat-lihat gitu loh. Sekarang saatnya kita menerima damage dari tower sedikit. Ya kan? Sedikit lagi mungkin. Sedikit lagi, Bang. Wow, shieldnya, Bro. Wow. Penuh langsung tuh darah. Tuh. Ada spell fam, ada segala macamnya, ya kan? Ya, teman-teman bisa bayangkan ini bakal jadi item foto individualis ya. Kenapa gue bilang foto individualis? Ya, ini bisa digunakan gak cuma XP laner jatuhnya teman-teman. Kalau kalian level 15 dan kalian marksman, kalian kena burst damage dikit nggak ngaruh, karena ini shieldnya banyak banget loh teman-teman. Ini terbilangnya banyak loh hitungannya. Waduh, ini oke juga nih gue lihat-lihat nih untuk hero-hero yang atau player-player yang individual mekanik play-nya tuh bagus gitu loh. Jadi mungkin nanti kalau udah project next ya teman-teman ya, dan mungkin itemnya sudah ada di advance server dengan Queen's Wings-nya seperti ini, buat teman-teman yang lebih suka montage kayaknya akan nambahin satu item montage baru lagi nih, nggak cuma Winter Crown dan Immortality doang nih. Ada
Queen Swings namanya. Ya, kita lihat damage yang diterima. Oh, masih belum. Dikit lagi berarti. 300 damage lagi, boleh 300 damage. 300 damage, Bang. Mau? Wow, shieldnya sangat kurang ajar sekali. Spell fame-nya juga sangat mengganggu. Oke. Ini walaupun deskripsinya kayaknya buat fighter ya, tapi gua rasa ya silahkan kalian coba sendiri. Ketika kalian menggunakan hero yang kayak mungkin mid laner atau bahkan mungkin gold laner atau bahkan mungkin tank jungler atau assassin jungler. Item defense-nya nggak cuma immortality tapi bisa Queen Swings juga karena ada adaptive attack-nya juga kan yang bisa didapatkan dari expert gloves. Kita tahu lah di Ori server atau bahkan di level MPL, Thunderbelt ini dipakai sama Kari yang di mana akan menimbulkan true damage tambahan dan Kari ini jadi bisa lebih sustain gitu loh. Tapi di Advanced server kayaknya Moonton pengen bikin Thunderbelt ini ya item tank aja. Lu kalau misalkan damage dealer, kalau mau pakai ini ya mungkin pikir-pikir 2 kali karena efek dari pasif unik yang diberikan dari Thunderbelt yaitu Thunderbolt. Setiap 4 detik basic attack berikutnya akan memberikan 50 ditambah dengan 100% total physical defense dan 100% total magic defense dalam bentuk true damage. Jadi sekarang udah bukan by persenan HP lagi, tapi true damage ini dihasilkan dari physical defense dan juga magic defense. True damage yang diberikan kepada target lawan akan memberikan slow effect 99% dan meningkatkan satu hybrid defense secara permanen setiap kali serangan mengenai hero lawan. Jadi ini mah bisa jadi first item buat Fredrin ya teman-teman ya. Ya sebenarnya gue pengen mengucapkan terima kasih ke Moonton karena udah menciptakan item-item yang bakal menjadi counter dari tank jungler gitu loh. Contohnya kayak tadi kan ada Wishing Lantern, terus mungkin nanti akan ada selain Maleficent akan ada Sky Piercer, terus tadi ada Glowing One juga ya kan. Tapi tank jungler sepertinya tidak akan mudah hilang karena adanya Thunderbelt effect seperti ini teman-teman, yang dimana dari persenannya aja ya walaupun oke lah ini persenannya physical defense dan juga magic defense, tapi kan bukan berarti jungler tank ini nggak bikin item magic defense atau bahkan physical defense kan. Dan nanti setiap kali mendapatkan hybrid defense ini karena permanen, menurut gue ini malah makin bikin broken tank jungle. Tolong, ini Moonton satu hybrid defense loh. Kita coba ya di in game ya. Oke, gue udah di in game dan gue udah bikin Thunderbelt. Kenapa gue beli ini? Karena biar di sini nggak muncul itemnya teman-teman ya. Cara untuk mengaktifkan Thunderbelt adalah dengan menggunakan skill dan basic attack. Oh, ini dia nambahin satu hybrid defense secara permanen dengan cooldown 4 detik. Yang gue penasaran, gimana kalau misalkan kita pukul ke monster jungle? Dia nggak nambah. Oke lah, balance lah, ini oke lah. Kalau misalkan ke monster jungle bisa ya. Wah, ini sih kurang ajar namanya teman-teman. Untungnya ke hero ya berarti ya. Tuh, nambah satu lagi kalau ke hero. Kalau ke objektif gimana? Kalau ke objektif bang, kita coba ke turtle ya. Jalan ke turtle. Turtle juga nggak dapat. Oke, masih oke lah. Ini jatuhnya masih ya walaupun mungkin bisa digunakan oleh tank jungle tapi nggak sebrutal itulah. Baru gue mau ngegas tuh kalau misalkan ke monster jungle bisa ya, itu agak-agak broken tuh jatuhnya. Ini mungkin ngumpulin hybrid defense secara permanennya bakal jadi hal yang bagus kalau misalkan itemnya ini item yang pertama gitu loh. Jadi akan mempermudah kalian untuk mengumpulkan sebanyak mungkin physical dan juga magic defense. Bang, hybrid defense itu apa sih? Ya itu tadi, physical dan magic defense. Karena hybrid itu kan gabungan dari physical dan juga magical teman-teman. Ya teman-teman bisa ngeliat sendiri di sini efek dari Thunderbelt-nya akan bertambah terus ya kan. Dan kayaknya nggak akan ada maksimum stack-nya deh. Karena mau sampai berapa coba kalau misalkan main tank jungle kayak gini. Tapi setidaknya ini malah menjadi jawaban gitu loh untuk para tank jungle. Ya oke, sekarang udah ada Lantern, Hope, Pandora Box segala macam, ada Sky Piercer segala macam. Ya tapi tank jungle juga punya solusinya, Thunderbelt. Balance menurut gua oke. Moonton akhirnya menciptakan lagi nih sebuah update patch Project Next yang sama balance-nya seperti mungkin awal-awal kalau kita ngomongin soal emblem baru. Wah ini makanya gue suka nih kalau Project Next nih. Dia tuh bakal munculin yang rasional dan gak broken banget gitu loh. Dan ini jatuhnya balance banget. Gue suka banget dengan balance seperti ini. Jadi walaupun sekarang oke, nanti bakal jadi nih meta tank jungle tergantikan dengan assassin jungle, tapi nggak menutup kemungkinan kalau emang lu sebagai player yang sukanya mainin tank jungle karena mainnya objektif dan segala macem, ya tank jungle pun masih bisa dimainkan gitu loh dengan syarat ya yang lebih banyak sekarang. Karena Thunderbelt sendiri memang
item yang sepertinya sangat sulit untuk digunakan dan stacknya juga sangat-sangat sulit untuk didapatkan. Karena ini kan gue mainnya lawan bot. Kalau misalkan di in-game kan gak segampang itu gitu loh. Untuk ngumpulin 10 stack aja kayaknya bakal lama banget. Karena cooldownnya yang sudah menuju ke 4 detik teman-teman. Apalagi kalau kita ngomongin status, dia cuma nambahin 15% physical defense, 15% magic defense, dan 20 movement speed. Wah, 20 movement speed sih lumayan oke lah, lumayan fungsional untuk tipe-tipe tank jungle. Jadi ini bener jadi solusinya. Tank jungle mungkin tidak meta di Project Next, tapi setidaknya alternatif untuk tank jungle-nya tetap ada. Thunderbelt first item. Mau lu main Fredrin, mau lu main Barats, mau lu main Baxia, kayaknya Thunderbelt ini bakal menjadi item pilihan yang cukup bagus bagi para pengguna tank jungle gitu loh intinya. 800 HP ya, walaupun mungkin kalau dibandingkan dengan Oracle, gua rasa Oracle memang harganya lebih mahal sedikit, HP-nya lebih banyak, statusnya juga lebih banyak juga. Tapi setidaknya ini akan memberikan opsi bagi para pengguna tank jungle. Ya oke, Assassin meta gitu loh, tapi lu nggak kalah-kalah juga kok. Tank jungle masih bisa digunakan juga kok intinya. Selanjutnya adalah perubahan item yang paling gua suka mungkin. Ini kayaknya yang bakal jadi favorit gue ya teman-teman ya. Yaitu adalah Twilight Armor. Apa bang bedanya bang sama yang kemarin? Oh beda dong, karena sekarang setelah menerima lebih dari 800 damage dalam sekali serangan itu akan mengurangi beberapa persen yang namanya damage. Berapa persen damage sesuai dengan total HP yang melebihi jumlah tersebut. Jadi intinya damage reduction yang akan diberikan sama Twilight Armor ini udah gak punya cooldown lagi, permanen jatuhnya teman-teman. Dan gue akan berikan gambaran yang paling gampang ke teman-teman semuanya. Oke, kita sudah di in-game dan gue pengen ngasih lihat yang tadi ya, contoh Twilight Armor. Jadi ini itemnya belum ada apa-apa teman-teman, dan teman-teman bisa lihat di sini setelah menerima damage bla 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 mengurangi 11% damage yang melebihi jumlah tersebut. Ini kalau pakai satu Twilight Armor, tapi gue nggak mau buru-buru untuk langsung pakai Twilight Armor. Gue mau pakai Guardian Helmet dulu 5, ya kan. Dan teman-teman bisa lihat di sini bedanya 36% dari 11% untuk Twilight Armor yang tadi gue gunakan. Bang, perbedaannya apa bang? Perbedaannya nanti pas kalian lihat true damage dari Lord ya. Ini gue bakal contohin. True damage dari Lord 1402 sebelum Twilight Armor. Pas gue pakai Twilight Armor, damage-nya sudah pasti akan berkurang sedikit teman-teman. Harusnya kan bertambah tuh, tapi malah berkurang. Kenapa? Karena ada damage reduction dan true damage-nya ini bakal berkurang drastis. Karena memang ada damage reduction di sini yang nantinya akan mengurangi damage yang masuk dari Lord juga. Dan ini contohnya pakai basic attack aja nih. Basic attack 722 ya kan. Kalau misalkan kita pakai Twilight Armor ya udah pasti darah kita kan bertambah tuh. 742 ya kan. Cuma berapa? Cuma 20 nambahnya. Tuh 742 722. Tapi true damage-nya berkurang drastis dari 1400 jadi 1200-an doang. Nah, ini dia nih. Twilight Armor dengan fungsinya yang tidak memiliki cooldown lagi, teman-teman. Teman-teman bisa lihat nih, ya. Damage reduction-nya 1400. Ini fatal banget sih. Ini brutal banget soalnya pengurangan damage-nya. Dari 1400 jadi 1200 dong. 1262. Ini harusnya disukai juga nih untuk para pengguna tank-tank jungle yang mungkin lawannya kayak Leslie atau yang tipe-tipenya burst damage lah intinya. Mau itu magic damage yang bisa diberikan kayak Novaria atau ya karena kan Twilight Armor kan digunakan di Ori server juga kan buat Novaria dan Leslie kan mostly. Tapi kan ada cooldown. Sekarang nggak ada cooldown teman-teman. 42% damage reduction. Ayo perang. Ya bentar, kalau naik levelnya maksimal nambah nggak ada damage reduction? 54%. Ya udahlah ya. Pada dasarnya berarti penambahan darahnya ini nih, ya kan? 48 kalau dikurangin lagi 36%. Oke. Jadi intinya penambahan darah juga akan menambahkan lagi nih. Jadi intinya persenan darah yang bertambah ya kan, persenan full HP yang bertambah akan meningkatkan lagi bagaimana damage reduction dari si Twilight Armor ini. Ya damage yang diterima akan semakin lebih sedikit gitu loh, 1300 walaupun darahnya bertambah gitu loh di sini. Karena kan kalau rumusnya yang kita tahu kan semakin tebel ya kan, semakin tebel darah kita. Kalau nggak pakai Twilight Armor, misalkan kita pakai ini, ya kan, ya damage yang dikasih sama Lord juga bakal semakin lebih tinggi gitu loh teman-teman. Ini contohnya, gue pakai 5 Guardian Helmet ya kan, 5 Guardian Helmet di sini gue nerima 2214 damage. Wah Lordnya sih kurang ajar ya, 2200 damage loh. Kalau pakai 5 Guardian Helmet, tapi kalau pakai 4 Guardian Helmet 1 Twilight Armor, drastis banget 1394. Pengurangan yang sangat-sangat brutal teman-teman dari Twilight Armor.
Good job Munton ya. Lu nyiapin meta assassin tapi lu nyiapin counternya juga. Gak cuma beberapa item yang kayak toilet armor, glowing wand dan segala macamnya. Clock of Destiny juga kayaknya masuk ke jajaran item untuk tank teman-teman. Karena apa? Karena ini sekarang efek Destiny-nya bakal sedikit bergeser dari yang awalnya mungkin nambahin darah, nambahin mana segala macam. Sekarang penambahan atributnya akan mendapatkan 5 sampai 12 hybrid defense setiap kali memberikan magic damage. Ini jatuhnya setiap kali kita ngasih magic damage dapat di stack hingga 6 kali dan akan memperoleh 1 stack setiap 0,4 detik. Pasif uniknya juga akan pasif unik gift-nya sama ya kayak Legend Game karena akan meningkatkan darah ya kan setiap naik level. Jadi ya kalau udah level 15 nggak bakal yang bener-bener maksimal banget lah. Jadi kalau udah level 15 ya udah pasti nggak bakal dapat tambahan darah lagi karena kan udah level maksimal gitu loh teman-teman. Tapi efek Destiny yang baru ini akan mempermudah tipikal-tipikal hero yang jatuhnya kayak Popheus dong ya. Ini item kayaknya cocok banget buat Popheus karena akan mendapatkan 5 sampai 12 hybrid defense setiap kali memberikan magic damage dan dapat di stack hingga 6 kali. Dapat memperoleh 1 stack setiap 0,4 detik juga ini akan mempermudah penggunaan dari Clock of Destiny teman-teman. Dan mungkin kalian akan ada beberapa yang kaget ketika gua coba ya kan si Alice ini dengan item Clock of Destiny yang kayaknya nyambung juga nih sama Brute Force. Karena apa? Karena sekarang Clock of Destiny nggak permanen stacknya. Emang bang nggak permanen? Tapi lihat peningkatan untuk stacknya akan lebih mudah ketika kita menggunakan hero-hero yang tipenya seperti ini. Kayak mungkin Alice cocok, Popheus juga mungkin cocok yang perang terus dapetin hybrid defense terus ya kan. Terus mungkin tipikal-tipikal hero yang kayak Uranus harusnya ya kan, Uranus, Esme. Esme gue kepikiran juga tuh. Tapi yang kayak gue bilang tadi kalau dipadukan dengan Brute Force damage-nya juga bakal meningkat. Dan karena Brute Force kan punya efek yang mungkin mirip-mirip nih ya kan sama si Clock of Destiny. Setiap kali dia ngedeal damage atau ngeluarin skill atau ngeluarin basic attack, dia akan mengeluarkan si pasifnya ini nih ya kan. Jatuhnya untuk tipikal hero yang kayak Alice ini bisa jadi jungler lagi loh teman-teman. Itemnya juga mungkin agak-agak sedikit diubah ya. Clock of Destiny mungkin nanti akan ada ya concentrate energy juga boleh. Atau mungkin kalian bikin glowing wand ya kan. Glowing wand juga kan sekarang udah oke tuh ya kan. Jadi sebagai Alice jungler yang sudah lama hilang bisa balik lagi. Super Ken ini bisa bersinar lagi nih pakai Alice-nya nih teman-teman. Queen Swings. Wow, iya juga ya. Queen Swings. Ini bisa Alice back to meta sih pakai item kayak ginian dong nih. Tuh. Ya kan? Pakai Oracle segala ya kan biar makin lengkap untuk regen HP-nya. Wah, Clock of Destiny. Ini jatuhnya diubah sedikit, di rework sedikit ya. Atau kalau bahasa dari Muntonnya itu di redesign. Karena dia akan lebih berfokus sama hybrid defense-nya ini loh. Hybrid defense ini kan lagi dan lagi ya. Defense untuk magic dan juga physical defense. Jadi buat teman-teman yang jatuhnya mungkin dulu sempat mainin Alice jungler dan kalian mungkin suka ya tipikal carry yang punya sustainability, contohnya kayak Popheus Smith sih lebih tepatnya ya. Ini item yang harusnya sangat-sangat cocok untuk digunakan karena stacknya itu pun bisa dicari di monster jungle teman-teman. Makanya gue bilang tadi kan, connecting nih sama Brute Force kayaknya. Jadi kayaknya ini bisa jadi kebangkitan untuk si Ratu Abyss ya. Itu adalah Alice itu sendiri. Makin gak sabar nih untuk project next join ke Ori server ya. Ayo Munton semakin cepat ya kalau bisa yuk. Ini item-item seperti ini bisa diubah konsepnya untuk di Land of Dawn yang sesungguhnya ya. Selanjutnya ada Dominance Ice yang sedikit mengalami perubahan juga teman-teman. Tapi nggak yang banyak-banyak banget lah. Dominance Ice ini pokoknya sama Black Ice Shield ya. Intinya buat pengguna Dominance Ice sekarang atau Black Ice Shield ya kan. Jadi dia bakal menimbulkan efek logo patah hati atau efek life band-nya itu untuk si penyerang. Jadi bukan cuma nempelin badan doang sekarang untuk si pengguna dari Dominance Ice. Dan gue bakal contohin ke teman-teman semuanya karena contohnya lebih gampang kalau di practice mode. Jadi gue pengen contohin yang paling gampang aja teman-teman ya. Jadi gue punya 2 bot sekarang. Yang satu nggak pakai Dominance Ice, yang satu pakai Dominance Ice. Yang kanan ini pakai Dominance Ice. Kalau gue deketin, dia nggak ada efek life band-nya, nggak ada efek logo patah hatinya. Kalau gue basic attack kesini, gue nggak kena efek apapun. Tapi kalau gue basic attack kesini, lihat, keluar efek life band-nya teman-teman. Dan gue mengalami pengurangan attack speed. Jadi buat di advance server itu teman-teman, yang nanti mungkin akan bisa diimplementasikan mulai dari Juli atau bahkan sampai dengan September harusnya,
Ini pengurangan basic attack dari efek Dominance Ice dan Black Ice Shield itu hanya untuk ketika si pengguna dari Dominance Ice tersebut menerima damage. Mau itu basic attack, gue penasaran kalau skill sih teman-teman. Kalau skill juga sama berarti, termasuk juga dengan execute. Jadi mau itu battle spell, mau itu skill, mau itu basic attack, semua penyerang yang menyerang pemilik dari Dominance Ice itu akan mengalami kerusakan dari yang pertama, lifesteal regen dan juga penambahan HP karena ada efek life band tadi, pemotongan regen 50% dan pengurangan terhadap attack speed teman-teman, karena Dominance Ice ini kan punya pengurangan terhadap attack speed dan ternyata pengurangan tersebut untuk si penyerang teman-teman. Jadi ya hati-hati kalau misalkan nyerang musuh yang punya Dominance Ice, karena kalian akan terkena logo patah hati ini atau efek life band, pengurangan terhadap regen HP. Sebelum kita ke item penutup seperti Winter dan juga mungkin Fleeting Time, gue pengen menuju ke item Holy Crystal dulu teman-teman. Jadi item Holy Crystal ini kayak jadi tukeran tukeran tier kali ya jatuhnya ya. Holy Crystal harganya 3.000, nambahin 185 magic power. Dan sekarang resepnya jadi 3 magic wand teman-teman. Jadi dengan 3 magic wand ya kan 45 45 45 kalian bakal mendapatkan 185 magic power. Dan untuk perolehan dari magic power tambahannya masih sama dari 21 sampai 35% berskala dengan level, tapi seenggaknya sekarang Holy Crystal itu jauh lebih mahal dibanding Blood Wings. Jadi tukeran harga jatuhnya teman-teman. Blood Wings juga kali ini memperoleh 800 ditambah dengan 100% total magic power shield yang dipulihkan dalam 20 detik setelah terkena damage. Shield juga meningkatkan 30 movement speed selama shield ini aktif dan menambahkan 150 movement speed selama 1 detik setelah shieldnya hancur. Jadi malah yang gue lebih tertarik daripada Holy Crystal ya. Kalau Holy Crystal ini kan jatuhnya emang ya udah magic power tinggi, persenannya juga akan meningkat, harganya jauh lebih mahal. Tapi Blood Wings ini ya cocoknya untuk hero-hero late game yang emang membutuhkan movement speed tambahan. Tapi kalau pecah dia bakal meningkatkan 150 movement speed. Seolah kayak punya sprint gratis tapi cuma kurun waktunya 1 detik gitu loh teman-teman. Ya langsung aja kita praktek teman-teman. Langsung aja kita kurangin shield ini, ya kan, kita pecahkan shield ini. Kita lihat movement speednya akan seperti apa. Twing. Wah, sprint gratis sih, ini sprint gratis fix. Karena kita tahu ya kalau Blood Wings ini kan tetap bisa aktif walaupun dia menerima damage ya. Jadi kalau misalkan tiba-tiba dia nanti shieldnya ada, ya kan, dia bakal nambahin movement speed, ya kan. Tuh, movement speednya bakal ada di 315. Tapi kalau shieldnya pecah, 435 cuy, bener-bener nambahnya lumayan banyak. Dan hal ini mungkin akan menjadi angin segar bagi para mid laner teman-teman. Jatuhnya dengan Blood Wings yang ada di Advanced Server, kalau diimplementasikan di Ori Server, ya akan lebih banyak hero-hero yang makin susah ditangkap gitu loh. Mid laner yang makin lebih powerful dengan item-item seperti ini gitu loh. Dengan efek-efek juga yang kayak gini. Wis. Pecah, langsung lari dia. Ada escape skill tambahan lah, karena mid laner kan juga rata-rata hero yang minim dash ya. Jadi hero-hero jalan kaki kayak Vexana, kayaknya akan semakin sulit untuk ditangkap teman-teman. Untuk item-item sisanya, gue bakal bahas singkat aja sambil ngasih gambaran ke teman-teman semuanya. Winter Crown, ini item juga tiba-tiba langsung mencuri perhatian gue karena sebenarnya ketika Winter Truncheon aja udah bener-bener sering digunakan bagi para marksman, mid laner, tank jungle ya kan. Tapi ternyata Winter Crown ini tiba-tiba mencuri perhatian gue karena expert glove-nya juga sih. Dia kan akan menambahkan 30 adaptive attack. Pas jadi Winter Crown, ini nambahinnya 60 adaptive attack, 400 HP, dan juga 5% pengurangan cooldown. Efek freeze-nya sama persis kayak Winter Truncheon, nggak ada yang berubah teman-teman. Kecuali mungkin kalau teman-teman menggunakan emblem Pull Yourself Together ya. Jadi Winter Crown-nya ini cooldown-nya 85 detik teman-teman, kalau misalkan kalian menggunakan emblem tersebut. Tapi yang perlu diperhatikan adalah Winter Crown ini nggak akan bisa dibeli kalau kalian beli item aktif juga sebelumnya. Contoh item aktif tuh kayak gimana? Item aktif tuh kayak Conceal Roam, atau mungkin kalian beli Malefic Gun, kalian beli Wind of Nature. Dan lagi-lagi item Winter Crown ini kayaknya cocoknya kalau misalkan bareng sama Immortality aja teman-teman. Karena kalau misalkan kalian contohnya nih, kalian punya Wind of Nature, kalian pengen prioritaskan Winter Crown ini, nggak akan bisa. Karena kalian harus jual dulu Wind of Nature-nya, baru nanti kalian bisa beli Winter Crown. Begitu juga mungkin ya sebaliknya teman-teman. Karena seperti yang kita tahu ya, kalau di Ori server itu kan kalau kalian beli item ROM, kalian nggak bisa beli Winter Crown kecuali kalian jual dulu item ROM-nya gitu loh.
Sementara ya kalau kalian mau beli Winter Crown kayak gini, sebenarnya sekarang jadi lebih oke untuk para pengguna physical attack karena dia tetap memiliki adaptive attack. Bang, adaptive attack itu apa? Pasti bakal banyak nih pertanyaan kayak gini nih. Jadi intinya, adaptive attack ini akan mengikuti status dari hero kita. Kalau hero kita kayak Harit, yang dimana peningkatan magic damage-nya itu lebih tinggi, 60 adaptive attack ini akan berubah menjadi 60 magic damage. Sementara kalau hero yang kita gunakan adalah Brody, yang dimana statusnya akan meningkatkan physical attack, berarti Winter Crown ini kalau di Brody akan meningkatkan 60 physical attack, teman-teman. Itulah fungsi dari adaptive attack. Pasti banyak tuh keluar pertanyaan kayak gitu soalnya. Dan selanjutnya ada fleeting time juga, teman-teman, yang kali ini jalur buildnya berubah sedikit. Ada expert glove, lalu ada 2 heroes ring. Jatuhnya mirip sama Oracle ya, karena kalau Oracle kan pakai vitality crystal, tapi kalau fleeting time dia pakai expert glove dan juga 2 heroes ring. Dapetin 30 adaptive attack, 600 HP dan juga 15% pengurangan cooldown. Mungkin dengan item seperti ini, Munton tuh pengen kasih lihat, wah ini dia nih, item-item yang sekarang bisa digunakan mungkin untuk romer-romer yang punya inisiasi dengan physical attack. Tapi di otak gua tiba-tiba bilangnya, ini item malah bisa digunakan bagi marksman yang area of effect. Contohnya kayak Ixia, kayak Cloud. Waduh, gua nggak kebayang tuh kalau misalkan ini item udah di redesign, udah di revamp sedemikian rupa, diubah konsepnya pokoknya jadi adaptive attack ya kan. Ada pengurangan cooldown, ada penambahan HP juga. Tapi yang makainya itu tipikal hero yang kayak Cloud gitu loh. Waduh, ini bakal jadi wow menurut gua karena dia bisa ultimate berkali-kali ketika emang fleeting time-nya aktif gitu loh. Karena kan iya, fleeting time-nya nggak berubah karena dia tetap akan mengurangi cooldown ultimate sebesar 30% ketika mendapatkan kill atau mendapatkan assist. Intinya dengan perubahan seperti ini, Munton tuh pengen bikin semua item itu bisa digunakan oleh siapapun, nggak ada batasan. Bahkan menurut gue ya, tadi kalau kita ngomongin soal Thunderbelt aja, Thunderbelt yang awalnya kita mungkin berpikir, oh ini bakal buat tank jungle. Tapi kalau kalian mungkin teliti, sebenarnya ini item juga tetap bisa digunakan sama marksman dengan cara dia nyicil tuh si hybrid defense-nya ini sebanyak mungkin gitu loh teman-teman. Ya walaupun mungkin damage yang diberikan tidak terlalu banyak, tapi setidaknya hybrid defense-nya bisa works, bisa dia gunakan. Dan fleeting time juga harusnya perlahan-lahan sama nih ke arah sana. Jadi nggak cuma romer tank yang pakai. Lu damage dealer, lu punya area yang besar, contohnya mungkin kayak Ixia yang tadi gua mention, atau bahkan mungkin mid laner nextnya, karena dengan ultimate yang lama tersebut mungkin tidak bisa dimaksimalkan ultimate-nya. Jadi dengan fleeting time lebih optimal. Ini jatuhnya salah satu item yang perlu diperhatikan nanti ketika sudah masuk ke Ori server, teman-teman. Lalu expert glove seperti yang tadi gua udah sempat mention, dia bakal jadi jalur build-nya mungkin ke Queen's Wings, terus ke fleeting time, Winter Crown, sama satu lagi harusnya ada Sky Piercer. Tapi ya expert glove ini bakal jadi item yang lumayan oke. Harganya 500, teman-teman. Harganya 500 tapi efeknya nambahin 30 adaptive attack. Sementara untuk dagger yang dimana dia menambahkan 15 physical attack, ini item kalau dibawa sama marksman ya kan, sebenarnya sama sih. Karena ya dagger ini kan nambahin 15 physical attack, dan marksman physical attack kalau bawain expert glove nambahin 30 adaptive attack. Tapi ya kalau misalkan dibandingkan dengan Legion Sword, expert glove ini harusnya jauh lebih efisien di early game. Cuma mungkin ketergantungan untuk next itemnya nih sedikit gitu loh. Kalau Legion Sword kan next itemnya banyak, bisa ke si Halberd, bisa ke Blade of Despair, atau bahkan Berserker Fury Malefic. Expert glove kayaknya bakal cocok untuk tipikal hero yang emang OTW ke item-item kayak gini. Mungkin assassin magic damage juga cocok ya kan, karena dia bisa bikin Winter Crown atau bahkan mungkin bikin fleeting time gitu loh teman-teman. Dan yang terakhir adalah Ogre Tomahawk, yang dimana item ini kan sebelumnya cuma jadi item buat endless battle. Sekarang jalur build dari War X, jalur build dari Heptasis bakal nyelipin satu Ogre Tomahawk. Jadi ada tambahan 25 physical attack dan 230 HP. Setiap kali kita menggunakan Ogre Tomahawk ini, setidaknya bakal ada 3 opsi item yang bisa digunakan bagi si physical damage dealer. Memudahkan bagi para assassin ya kan, karena ya nanti biar tinggal dilihat situasinya nih. Assassin ini butuhnya War X ya kan, atau jangan-jangan assassin ini butuhnya Heptasis, karena kalau War X ya darahnya lebih tebal aja sedikit gitu kan. Karena kalau War X kan Ogre Tomahawk-nya meningkat sedikit ya ke 400 HP. Tapi kalau misalkan dijadiin Heptasis cuma nambahin 20 HP aja, karena Heptasis nambahin 250 HP. Sementara Ogre Tomahawk ini nambahin 230 HP. Dan itu menjadi penutup untuk perubahan item apa aja sih yang ada di Advance Server. Akhirnya gua punya akses ke Advance Server teman-teman. Waduh.
Dan itu menjadi penutup untuk video kali ini. Tinggal kita tungguin nih Project Next untuk masuk ke original server teman-teman. Dan perubahan apa aja yang bakal terjadi di MPL, gue juga makin excited untuk menanti MPL Indonesia season ke-14 ya. Walaupun mungkin sekarang season 13 lagi berjalan gitu loh teman-teman. Dan akhir kata gue pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa bahagia. Dadah.